Tony FS kembali membacakan kisah dari tim cerita emak @Desi Prayogo 1. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Tak doakan semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Narasumber kali ini bernama Yesaya Imani Krisantius atau lebih akrabnya disapa Mas Yaya. Mas Yaya ini bekerja sebagai seorang polisi di Ambon, tapi sekarang dipindah tugaskan di Surabaya. Mas Yaya ingin membagikan pengalaman pribadinya berhadapan dengan hantu Nabila. Untuk informasi ya, di tahun 2015, hantu Nabila ini sempat menghebohkan suatu desa di Ambon. Kebetulan Mas Yaya ini berasal dari desa yang saat itu sedang mengalami teror hantu Nabila. Mas Yaya bercerita bahwa saat kejadian dia masih menjalani pendidikan Akpol, di mana ada suatu momen Mas Yaya harus pulang malam di atas pukul 22. Menurut penuturan Mas Yaya, siapa saja yang masih di luar di rumah di atas jam tersebut dipastikan bertemu dengan dia. Siapa dia? Hantu Nabila. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya mau berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut ke selengkapnya. Sampai sekitar tahun 2015 sampai 2017, daerah desanya tidak ada yang berani keluar rumah di atas pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kalaupun ada yang pulang tengah malam, pasti mereka sudah memilih menumpang tidur di rumah saudara atau temannya yang pastinya di luar desa tersebut. Karena menurut kesaksian, orang yang benar-benar melakukan kontak langsung dengan hantu itu bilang kalau hantu ini cukup barbar, di mana orang yang berpapasan dengannya akan digeret menuju suatu aliran sungai yang airnya mengalir menuju laut. Lalu orang itu dilempar ke dalam aliran itu untuk disuruh mencarikan kepalanya, yang konon katanya sampai saat ini belum ditemukan. Untung orang itu bisa berenang dan segera melarikan diri sejauh mungkin dari hantu Nabila. Kalau pas orang yang gak bisa berenang, gimana coba? Kan sama aja secara tidak langsung hantu ini bisa mencelakai, bahkan menghilangkan nyawa orang. Sekarang kita kembali ke momen pengalaman pribadi narasumber dengan hantu tersebut. Saat itu Mas Yaya menganggap remeh mitos tentang hantu Nabila, dan dia menganggap hal tersebut hanya sebagai bahan bercandaan. Tapi suatu ketika, dia benar-benar sudah tidak bisa mengelak lagi, karena dia sudah merasakan menjadi mangsanya. Sebelum Mas Yaya pulang, ada salah seorang temannya memberikan tawaran untuk tidur saja di kamar asramanya. Karena ini juga udah malam, dan ditambah ada kabar horor yang sedang ramai jadi bahan pembicaraan warga. Tapi karena Mas Yaya ini tipe orang yang keras, jadi dia tetap kekeh untuk pulang ke rumah. Karena seragamnya juga udah kotor dan waktunya ganti, sedangkan temennya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua berjalan baik-baik saja sampai Mas Yaya mulai masuk area desanya. Saat hendak masuk ke area desa Mas Yaya ini, kita akan disambut dengan lapangan bola di sebelah kanan dan satu rumah kosong sebelah kirinya. Rumah inilah yang kemungkinan menjadi tempat lokasi mutilasinya. Rumah itu benar-benar seperti rumah horor sejak ditinggal oleh penghuni terakhirnya. Siapa penghuninya? Mas Yaya juga bilang, jujur saat di depan rumah itu bulu kuduk saya merinding. Belum lagi rumah ini sangat lebar sekali dan penerangan jalan masih minim waktu itu. Jadi saya cuma bisa berdoa dengan nama Bapa di surga agar selalu melindungi saya dari hantu tersebut. Semua baik-baik saja sampai saya hampir selesai melewati rumah tersebut. Jok motor belakang saya ada yang menaiki, padahal posisi motor tetap berjalan bahkan di kecepatan 80 km per jam. Bayangin coba, pasti terasa toh kalau jok belakang kita ada yang naik. Jadi saya pastikan kalau saat itu saya tidak halu mas, dan saya jamin, sambung Mas Yaya. Mas Yaya juga berusaha memperkeras doanya, malah seperti diejek sama hantunya. Hantunya juga malah setengah berteriak mengikuti doa Mas Yaya. Mendengar hal itu, Mas Yaya cuma bisa bengong sambil terus jalan dan gak tahu harus gimana. Dia coba menengok ke arah spion kirinya, ternyata benar. Di jok belakang motornya ada seorang perempuan dengan rambut hitam menunduk ke bawah.
Spontan dia stop motornya, lalu turun dan berlari sekencang mungkin. Sedangkan hantu itu tetap mengikuti Mas Yaya dari belakang sambil berjalan terseok-seok kakinya. Karena emang kaki kirinya terlihat patah, tapi masih kiwir-kiwir. Paham lah ya? Dan Mas Yaya juga terus berusaha lari sekencang mungkin sampai rumah tanpa berhenti. Tetangganya sebenarnya dengar suara Mas Yaya yang teriak-teriak, tapi nggak ada yang mau menolong karena mereka juga takut. Tak lama Mas Yaya sudah tiba di rumahnya dan berusaha menggedor-gedor pintu. Lalu pintu dibuka sama papahnya dan mereka segera mungkin masuk lalu mengunci pintunya. Mas Yaya pun disuruh segera mandi agar tidak terus-terusan diikuti oleh hantunya. Ya mungkin itu kepercayaan orang sana ya. Sedangkan motornya baru besok paginya diambil oleh kakak dan beberapa warga yang menemani. Sejak kejadian itu, Mas Yaya sudah enggan pulang ke rumah jika sudah larut malam. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi sebab akibat sampai adanya teror tentang hantu Nabila. Kejadian berawal di bulan Oktober tahun 2015. Ditemukan potongan tangan kanan dan kaki kiri di sebuah tempat sampah yang lokasinya ada di muka gang masuk ke desa Mas Yaya. Benar-benar hanya potongan tubuh dan dibungkus daun pisang. Berasa kayak lagi masak pepes pindang ya bun. Yang menemukan potongan tersebut adalah anak kecil yang baru pulang sekolah dan kebetulan lewat jalan itu. Rumah anak ini dekat dengan Mas Yaya atau tetangganya. Anak kecil ini langsung lari dan lapor ke orang tuanya. Barulah orang tuanya mencoba menghubungi polisi tentang temuan anaknya. Tetangga yang mendengar itu langsung memberitahu yang lain dan mereka pun mulai bersama-sama menuju ke TKP. Karena lokasi kantor polisi tidak terlalu jauh, akhirnya polisi pun tiba. Polisi langsung mengamankan potongan tubuh tersebut sambil menyisir lokasi yang terdapat di sekitar TKP. Dan sebagian polisi yang lain memasang garis polisi. Lalu, polisi menaruh curiga di rumah kosong yang tempatnya tak terlalu jauh dari TKP. Karena salah satu polisi menemukan ada bekas darah yang sudah mengering berceceran di beberapa titik halaman rumah tersebut. Karena polisi memiliki insting yang cukup kuat, mereka pun meminta izin kepada warga setempat untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Karena warga juga penasaran, mereka pun memberikan izin. Betapa kagetnya polisi melihat isi rumah itu yang berantakan. Aromanya juga sangat tidak enak. Polisi lebih kaget lagi saat menemukan sebuah badan yang tergeletak di atas sofa. Dan hanya sampai perut atas saja, dengan tangan kiri yang masih menempel di badan tersebut. Badan ini milik seorang wanita yang diperkirakan berusia sekitar 25-30 tahun. Akhirnya polisi menyimpulkan bahwa potongan yang ditemukan pertama kali adalah bagian dari badan ini. Lalu mereka membawa potongan tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Sejak saat itu, lokasi tersebut menjadi angker. Setelah kejadian tersebut, warga setempat jika ingin masuk ke area desa tersebut lebih memilih melewati gang sebelahnya. Meski gang itu sedikit memutar jauh, yang penting mereka selamat sampai ke rumah. Untuk informasi ya, kejadian yang dialami Mas Yaya saat itu sekitar 2 bulan setelah penemuan tubuh itu. Sekitar 1 minggu setelah penemuan tubuh yang pertama sebelumnya, bagian yang lain juga ditemukan. Ada seorang bapak-bapak yang ingin memanjat pohon kelapa menemukan potongan tubuh dari perut bagian bawah sampai kaki. Akan tetapi, kakinya hanya ada satu bagian saja, yaitu bagian kanan. Potongan ini hampir tidak terlihat jika tidak didekati karena tertutup semak-semak sekitar area pohon kelapa. Melihat hal tersebut, bapak ini langsung lari terbirit-birit sambil berteriak ketakutan sampai suaranya membuat kaget orang satu desa siang itu. Kebetulan hari itu hari Sabtu dan Mas Yaya sedang libur sekolahnya. Setelah warga bertanya ada apa dan bapak itu menceritakan semuanya. Akhirnya salah satu aparat desa kembali menghubungi polisi dan polisi kembali melakukan investigasi. Akhirnya potongan itu dibawa ke rumah sakit untuk dicocokkan. Apakah potongan ini bagian dari potongan-potongan sebelumnya yang sudah ditemukan? Beberapa hari berikutnya polisi kembali datang ke desa itu, di mana polisi memberikan hasil visum yang diterimanya dari tim forensik. Lalu polisi bilang bahwa potongan tersebut sebenarnya berasal dari satu tubuh. Sedangkan beberapa polisi mulai mengumpulkan dari beberapa warga sekitar mengenai rumah kosong itu dan penghuninya. Sekarang kita sejenak membahas riwayat rumah itu.
Rumah itu awalnya milik seorang bandar narkoba yang cukup terkenal di daerah sana. Dulu rumah itu juga sempat dijadikan tempat pembuatan minuman alkohol oplosan dan selalu dijaga ketat oleh para algojo sewaan pemilik rumah tersebut. Sampai akhirnya si pemilik rumah pindah dari rumah itu dengan semua anak buahnya, yang akhirnya rumah itu kosong dan disewakan. Suatu ketika di tahun 2014 akhir, ada seorang wanita dan laki-laki yang masih muda menempati rumah itu. Mereka bilang kalau sudah menyewa rumah itu dan akan menempatinya malam itu juga. Dua orang ini bukan orang Ambon, melainkan perantau dari Aceh. Yang wanita berprofesi sebagai pengacara, yang kebetulan sedang ada case di Ambon. Maksudnya, dia disewa oleh orang yang sedang ada kasus dan domisilinya di Ambon. Lalu diberi fasilitas tinggal di rumah itu dengan membayar separuh harga. Sedangkan yang laki-laki ini adalah tunangannya dan seorang pemilik kontraktor swasta. Berhubung daerah tempat tinggal Mas Yaya ini jauh dari hotel ataupun kos-kosan, akhirnya warga mengizinkan mereka untuk tinggal satu rumah, tapi tetap harus beda kamar. Lalu mereka disambut sesuai adat setempat. Warga sempat menaruh curiga. Apakah pemilik tempat ini sedang ada masalah sampai harus menyewa pengacara dari luar pulau segala? Dan sampai detik ini, warga setempat tidak ada yang tahu. Berhubung desa ini tidak terlalu besar dan warganya juga tidak terlalu banyak, jadi mereka mencoba memberi sambutan semeriah mungkin untuk wanita dan tunangannya ini. Karena memang sudah menjadi ada di sana, kata Mas Yaya. Warga mengenal wanita ini dengan nama Kak Nabila dan tunangannya bernama Abang Weru. Mas Yaya dan warga tidak tahu nama panjangnya karena mereka perkenalannya begitu. Mereka hanya memperkenalkan diri dengan nama panggilan. Saat itu, mereka belum sempat menyerahkan identitasnya untuk dicatat sama aparat setempat sebagai tamu pendatang di desa itu, karena besok harinya mereka terlihat pergi dengan mobil jemputan yang cukup mewah. Sejak saat itu, warga sudah tidak melihat lagi mereka ada di daerah desa tersebut. Pemikiran warga mungkin mereka diberi fasilitas yang lebih layak di kota, karena Kak Nabila dan Bang Weru ini jatuhnya seperti orang penting, tapi terlihat mereka pergi tanpa membawa koper atau apapun yang mereka bawa ke sini. Mereka juga tidak pernah terlihat kembali, walau hanya sekedar mengambil barang bawaan mereka yang tertinggal, dan bahkan lampu depan rumah itu masih menyala setelah ditinggal oleh mereka. Sampai ditemukannya potongan tubuh itu, warga masih belum tahu kabar tentang mereka. Singkat cerita, polisi sudah mengantongi identitas korban pemilik potongan tubuh tersebut. Tubuh itu ternyata milik seorang wanita bernama Cut Nabila Resmisari yang berusia 33 tahun saat itu dan tercatat sebagai salah satu warga Aceh yang berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja di bawah naungan kantor advokat swasta. Tapi di mana kepalanya? Entahlah, warga tidak ada yang tahu. Malam setelah polisi mengumumkan hasil tersebut, teror yang semakin nyata pun terjadi. Tepatnya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Ada seorang laki-laki yang baru saja pulang dari acara gereja. Orang ini kebetulan sepupu Mas Yaya. Panggil saja Bang Matius atau Bang Tius, karena gereja ini lokasinya tidak terlalu jauh dari desanya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi jalan kaki, dan pulangnya dia nebeng kawannya, tapi dia salah turun jalan. Dia turun di gang yang terkenal angker itu. Dia ingin pergi ke gang sebelahnya, tapi lokasinya terlalu jauh, sedangkan jalanan sudah mulai gelap. Alhasil, dia memutuskan untuk memberanikan diri lewat gang tersebut. Baru beberapa langkah niatnya terkecoh, dan ingin putar badan, lalu lewat gang sebelahnya saja. Karena Bang Tius ini tipe orang penakut. Baru saja putar badan, dia udah dikagetkan dengan seorang perempuan dengan baju yang kumal penuh darah, rambut berantakan, dan tiba-tiba kepalanya jatuh lepas ke tanah. Bang Tius yang kaget melihat itu seketika langsung pingsan di tempat. Sampai besok paginya ada warga seberang yang melihatnya, dan warga tersebut langsung membangunkannya. Setelah Bang Tius terbangun, dia menceritakan semuanya sambil menangis dan minta diantar pulang lewat gang sebelah. Sejak saat itu, teror terus berlanjut sampai menjadi sangat ekstrim, dan semua teror itu selalu terjadi saat mendekati pukul 22 waktu Indonesia Timur.
Sampai akhirnya warga memberikan pengumuman bahwa tidak boleh ada warga yang masih melakukan aktivitas di luar rumah sejak pukul 21.30 dan sampai menjelang pagi demi keselamatan semua orang yang tinggal di desa itu. Tapi terornya makin luar biasa. Pernah suatu malam terdengar suara seorang perempuan menangis. Suaranya seperti sosok itu sedang ada di depan pintu rumah masing-masing. Belum lagi suara tangisannya diiringi lolongan anjing yang saling bersaut-sautan satu sama lain. Terdengar cukup menegangkan sekali malam itu. Suatu hari, tetua di desa Mas Yaya pernah didatangi sosok hantu ini lewat mimpi. Kita sapa saja bapak tetua ini dengan nama Pak Tian. Pak Tian bercerita kalau hantu ini tidak bicara apa-apa, melainkan hanya menunjuk ke arah kepalanya lalu mengarahkan jarinya ke arah sungai. Ya, sungai yang airnya mengalir langsung ke laut lepas, yang artinya kemungkinan kepalanya dibuang ke laut. Besok paginya setelah mendapat wangsit tersebut, beliau mencoba memberitahu polisi agar diadakan pencarian di sekitar aliran tersebut. Tapi sangat disayangkan, masih belum juga membuahkan hasil. Karena sudah berbulan-bulan jenazah ada di rumah duka, akhirnya polisi memutuskan untuk memberikan jenazah kepada keluarganya yang di Aceh agar segera dimakamkan walau tanpa kepala. Tapi teror itu belum selesai sampai di situ. Terornya terus berlanjut sampai hari-hari setelahnya. Bahkan orang sana merasa jengkel. Seperti acara pernikahan atau ulang tahun yang harusnya diadakan secara meriah sampai tengah malam. Saat itu, justru sebelum menjelang maghrib, acara harus sudah selesai dan dibubarkan. Karena warga sudah teramat jengkel, semua warga di desa itu berembuk untuk mencari solusi. Ketemulah satu solusi yang harus melibatkan upacara adat yang bertujuan untuk menenangkan arwah penasaran. Entah arwah itu ingin menuntut balas dendam ataupun seperti yang terjadi saat itu, yaitu mencari bagian tubuhnya yang belum ditemukan. Setelah dirasa itu solusi yang logis, semua warga mulai bersiap-siap. Mereka mulai menyiapkan semua peralatan, mulai dengan sesaji dan makan makanan yang selalu dipersiapkan mereka saat ingin mengatasi hal-hal seperti ini. Acara ini diadakan seminggu sebelum Natal tahun 2017 dan bertepatan dengan liburan semester Mas Yaya. Karena barengan dengan liburan semester, jadi semua warga bisa ikut. Acara ini dilakukan di tepian sungai yang selalu dijadikan petunjuk oleh si hantu. Karena di tempat ini hantu Nabila sering melempar korbannya ke dalam sungai, lalu disuruh mencari kepalanya. Meski pada akhirnya kepalanya masih belum juga membuahkan hasil. Kembali ke acara adat warga. Setelah dirasa semua sudah memenuhi syarat, salah satu penuntun adat setempat memberi aba-aba pertanda bahwa acaranya akan segera dimulai. Semua hening dan fokus. Secara tiba-tiba, ada angin yang sangat kencang datang. Padahal acara itu diadakan di siang hari, dan terlihat tidak ada angin. Lantas, angin itu datang dari mana? Mereka masih juga tidak paham. Tiba-tiba angin itu hilang, dan berganti suara tangisan yang terdengar, seperti sangat menyayat hati pendengarnya. Semua warga dengar akan suara itu, tapi mereka tetap khusyuk dalam berdoa, dan suasana tiba-tiba menjadi hening lalu senyap. Warga enggan untuk berbicara dan memilih langsung pulang ke rumah masing-masing dengan membawa harapan semoga teror itu segera berakhir. Ternyata hal baik berpihak pada mereka, karena benar saja sejak malam itu dan hari-hari setelahnya, bahkan sampai saat ini, teror itu tidak muncul kembali. Tapi warga masih bertanya-tanya dengan kondisi Bang Weru. Mereka berharap agar Bang Weru tetap dalam kondisi baik-baik saja, meski warga tahu jika kemungkinannya sangat tipis, mengingat kondisi sang wanitanya saja sudah seperti itu. Sebagai catatan, sejak polisi memberikan jenazah tersebut ke keluarganya, kasus ini telah ditutup. Polisi mengalami jalan buntu. Polisi juga sempat melacak nomor plat mobil yang terakhir kali menjemputnya, dan ternyata nomor polisi tersebut tidak terdaftar. Lalu mencoba mencari tahu info tentang klien korban dengan menelpon kantor tempat korban bekerja. Ternyata data yang diberikan klien ini kepada perusahaan palsu semua. Mulai dari alamat dan kasusnya juga tidak terlacak di kepolisian. Jadi sangat disayangkan kita sampai detik ini tidak tahu siapa tersangka di balik ini semua dan apa motifnya.
Benar-benar disayangkan. Lalu polisi pernah mencoba melibatkan pemilik rumah dengan kejadian ini, tapi alibinya kuat karena menurut info yang didapat dari keluarga pemilik rumah bahwa posisinya sekarang ada di Nusa Kambangan, jadi nggak mungkin, kata keluarga pemilik rumah. Rumahnya sempat ada yang nyewa seorang bapak-bapak parubaya yang benar-benar kaya, karena saat menyewa saja orang itu datang dengan mobil sedan dan beberapa ajudan. Tapi orang itu tidak mau menyebutkan identitasnya dan malah melebihi uang sewanya. Dia hanya bilang, rumah itu nanti akan ditempati rekan bisnisnya. Logis gak sih? Rekan bisnis disewakan rumah di desa dengan lingkungan begitu? Kenapa gak disewakan di hotel atau di resort dengan Raja Ampat tuh? Kan hedon kan ya? Daripada di rumah di desa yo. Padahal katanya bapak ini juga orang kewong ya say. Sumpah aku kalau jadi polisinya udah aku tuntasin ini kasus. Dan bodohnya, keluarga pemilik rumah tidak mengingat nomor polisi mobil. Bapak tua itu saat ingin menyewa rumah. Ya, jadi begitulah tambahan infonya ya. Benar-benar kasusnya lenyap gitu aja. Dan kepala korban juga masih belum ditemukan. Dan sebelum melanjutkannya lagi, mari kita kirim Al-Fatihah dulu ya untuk Kak Nabila Tsumma ila ruhi. Nabila, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Semoga tenang di alamnya ya. Dan setelah 1 kali 24 jam tim cerita emak memposting cerita ini, yaitu di tanggal 27 Januari. Ada yang mengirimkan sebuah pesan WhatsApp, tepatnya di tanggal 28 Januari tahun 2021 saat cerita ini ditulis. Kata tim cerita emak nih ya, aku tangi jam yamene goro-goro ono WhatsApp bolak-balik mlebu. Nah, peku subuh-subuh iki pas tak delok, lah iki nomere sopo? Pas tak buka isinya gini. Aslinya masih panjang WhatsAppnya, cuma yang bawa isinya terlalu sensitif, jadi di crop atau disensor aja ya. Nah, kalau udah gini gimana nih? Isi WhatsAppnya begini nih. Halo, selamat malam emak. Perkenalkan, saya Damis, adik dari almarhumah Nabila. Saya tidak sengaja membaca cerita emak melalui teman saya yang meretweet ceritanya. Jika berkenan besok pagi saya ingin telepon untuk menanyakan beberapa hal mengenai apa yang emak beserta tim tulis. Ya, akhirnya dijawab sama tim emak nih. Semoga gak ada masalah apa-apa ya. Dan sekarang tim emak waktu itu juga bisa tidur lagi tuh. Gimana nih rasanya setelah nulis kasus kayak gitu langsung dihubungi sama keluarganya. Aduh. Dan update-nya kasus Nabila sekarang saya lanjut. Begini kelanjutannya. Karena jujur emak dan timnya benar-benar bingung banget harus hapus tweet ini atau gimana, karena kasusnya makin lama kan makin mencekam nih. Dan seperti janjinya emak, tadi kita udah teleponan sama Abang Damis yang statusnya adalah adik dari almarhumah Nabila. Abang Damis ngaku kaget banget, kok bisa ada yang berani up kasus kakaknya. Tapi dia tidak menyuruh kita ngapus tweet ini secara serta-merta, dimana beliau hanya mengingatkan untuk selalu berhati-hati jika tetap ingin mempublish cerita ini. Karena keluarga saja tidak ada yang berani memperpanjang katanya. Kita tanya dong, kenapa dia bisa bicara seperti itu? Dia cuma bilang, kita sebenarnya juga butuh keadilan, tapi suara kita seperti ditahan. Sedangkan kepala kakak saya hanya dihargai uang 350 juta rupiah. Jujur kak, itu seperti penghinaan buat keluarga. Mereka segitunya menganggap remeh nyawa manusia. Hah? Mereka? Mereka siapa nih teman-teman? Awalnya Bang Damis ini gak mau cerita atau membahas lebih jauh soal mereka ini, tapi lama-kelamaan dia cerita. Cuman itu nanti dulu ya, karena sekarang aku mau ngajak kalian ke part dimana saat jenazah dikembalikan ke keluarga waktu itu. Jadi, jenazah itu diantar ke rumah korban dengan pesawat. Tapi jenazah itu tidak diantar oleh pihak kepolisian, melainkan oleh orang suruhan seseorang. Keluarga juga tidak diperbolehkan menjemput. Alasannya agar lebih cepat saja prosesnya. Keluarga kiranya mungkin akan ada pihak polisi yang mendampingi dan memberi penjelasan kepada pihak keluarga, ternyata tidak. Jenazah itu hanya datang dengan 7 orang laki-laki berpakaian safari, dan mereka bukan polisi,
melainkan seorang algojo. Sedangkan kata Mas Damis, pihak kepolisian hanya menghubungi keluarga dan menjelaskan kronologinya hanya by call. Kalau dipikir-pikir gak etis banget gitu. Jadi mikir macem-macem nih sama polisinya. Terus salah satu dari 7 orang ini minta ketemu sama ibu almarhumah. Ibu almarhumah waktu itu lemes, gak tahu harus gimana. Jadi dibantulah sama Mas Damis. Secara gak langsung Mas Damis dengar apa yang dibicarakan mereka. Orang itu hanya bilang, lebih tepatnya seperti mengancam, agar kita tidak memperpanjang kasus ini dan menganggap semua selesai. Setelah itu si laki-laki ini nyodorin tas hitam, bentukannya seperti tas laptop menurutku, dan ternyata isinya uang 350 juta rupiah, yang katanya itu adalah uang bela sungkawa dari si bapak. Tapi laki-laki ini nggak nyebutin si bapak ini siapa, namanya siapa, dan apa hubungannya dengan kakaknya. Bang Damis pernah tanya, tapi dia malah mau dihantam. Orang ini juga menambahi ancamannya, jika kasus ini tersorot maka si bapak tidak segan-segan turun tangan. Lah, dari sini aku benar-benar jadi super takut banget nih. Aku nggak tahu kalau ujungnya bakal begini, kata tim emak. Karena aku juga harus mikirin keluarga, anak, dan tim. Padahal niatnya cuma mau up kisah horor, bukan penyelidikan kasus loh. Toh ini juga aku dapat dari narasumber, bukan aku yang dengan sengaja ngulik-ngulik cerita ini. Aku juga nggak akan tahu cerita ini kalau nggak dapat info dari narasumber, iya kan? Intinya cerita ini nggak pernah ke blow up karena emang ada orang kuat yang berperan besar di balik kasus kali ini. Mungkin kasus ini melibatkan keluarganya, keturunannya, atau bahkan dia sendiri. Wallahu alam. Intinya aku cuma bisa kasih update sampai di sini aja ya teman-teman ya. Wes lah, udah gitu aja untuk treat ini. Jadi mohon ya, jangan tanya-tanya lagi ya. Bisa stres tuh tim cerita emak lama-lama. Mungkin untuk sementara waktu di-keep dulu cerita-cerita horor yang udah masuk, tapi yang ada bau-bau kriminalnya ya. Mungkin tim emak lebih baik berurusan sama demit-demit aja dulu lah ketimbang manusia. Dan saya juga harus pamit ya. Terima kasih untuk tim cerita emak, kalian luar biasa. Dan tentunya untuk teman-teman yang menyimak kisah ini di sini di Tony FS, makasih ya teman-teman ya. Jangan lupa doain Kak Nabila. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.